Nggih, monggo Bu Sri Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, Bu Mur, sehat selalu nggih? Pak Tarto sehat? Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu. sehat. Amin, amin. Nggih. Alhamdulillah semoga kita selalu diberikan kesehatan dengan masa kondisi yang seperti sekarang ini. Namun kita harus berpositif terus nggih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum marilah kita mulai IHT-nya. Untuk kali ini saya akan memberikan paparan mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, ketika kita itu mau memberikan pembelajaran, baik itu secara daring ataupun juga di saat nanti ada tatap muka terbatas, itu yang akan kita lakukan itu sebelumnya adalah kita harus melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi, mengapa kita harus melaksanakan atau melakukan asesmen diagnostik? Di sini adalah tujuan dari asesmen diagnostik itu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Oke, Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara daring, tentunya kita juga harus mengetahui sebetulnya bagaimana kemampuan siswa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga harus tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi siswa pada saat mengikuti pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ketahui, itu bisa kita lihat di sini. Ya, mengenai asesmen diagnostik itu, yang harus kita ketahui itu adalah ada asesmen yang non-kognitif dan juga yang kognitif. Nah, untuk yang asesmen non-kognitif, tujuannya mengapa kita juga harus mengetahuinya, yaitu adalah yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Nah, ini juga sangat penting sekali ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Karena kesejahteraan psikologi, kemudian sosial emosi siswa itu akan mempengaruhi keterlaksanaan dari pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, ini juga penting sekali mengenai latar belakang pergaulan siswa. Jangan sampai nanti pergaulan siswa kita berteman dengan teman yang istilahnya itu tidak mau sekolah atau tidak mau belajar, hanya main ngegame saja, maka tentunya dia bisa jadi dia terpengaruh. Karena kalau dia terpengaruh, maka tentunya dia juga akan mengikuti pembelajaran dengan malas. Bahkan dia tidak akan mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, ini juga penting sekali.
Minat siswa itu dalam arti apakah siswa itu akan mengikuti pembelajaran, tertarik untuk mengikuti pembelajaran atau tidak. Itu tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu. Supaya nanti ketika misalnya kita menemukan anak-anak atau siswa-siswa itu tidak tertarik atau tidak berminat terhadap pembelajaran kita, maka kita akan segera mengetahuinya dan kita akan mencari solusi dengan dengan ganti metode, ya, metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian tujuan yang kognitif. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi kita dengan memberikan satu tes ya ataupun soal bagaimana seberapa jauh siswa itu memahami materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Nah, jadi kalau kita sebagai guru sudah mengetahui seberapa kemampuan dari siswa, maka kita juga akan bisa memilah-milah, mengidentifikasi siswa, dia akan masuk pada kompetensi yang tinggi, atas, atau dia berada di menengah, atau di bawah rata-rata. Nah, ini akan menjadikan satu acuan bagi kita, bagaimana nanti kita akan menyampaikan pembelajarannya. Kemudian untuk yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Untuk remedial ini memang harus kita lakukan, ya, karena tentu saja siswa-siswa kita kan beraneka ragam, apalagi di saat pandemi seperti ini. Banyak juga siswa yang kita jumpai itu tidak begitu konsen untuk mengikuti pembelajaran, ya. Pendidikan karakter itu juga sangat mempengaruhi kondisi anak. Seperti yang tadi di sesi yang pertama disampaikan oleh Pak Tarto bahwa pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila ini akan mempengaruhi kondisi siswa di dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran itu dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa, dan yang keempat adalah gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, kalau kita sudah mengetahui latar belakang dari keempat hal ini, tentu yang diharapkan adalah pembelajaran yang kita laksanakan itu akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ini, ada yang kita harus melakukan 3 tahap. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap tindak lanjut. Bapak dan Ibu, untuk contoh kegiatan
persiapan yang akan kita lakukan itu adalah menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Jadi kalau Bapak Ibu pasti akan mengenal gambar-gambar yang seperti apa itu ya, yang ketika kita sedang beraktivitas dengan menggunakan WA, di situ ada gambar-gambar emoji ya. Nah, itu gambarnya bermacam-macam, ada gambar sedih, ada gambar marah, ada gambar tertawa dan sebagainya. Nah, gambar-gambar itu kita siapkan. Kemudian kita juga harus menyiapkan pertanyaan panduan seperti misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, maka anak akan memberikan, dia tidak akan menjawab dengan kata-kata, tetapi kita minta untuk menunjukkannya dengan menunjukkan gambar yang sesuai dengan perasaan dia pada saat itu. Mungkin ada yang menunjukkan gambar senyum, berarti dia sedang kondisi senang. Kalau dia kemudian menunjukkan gambar yang merah padam itu berarti dia sedang marah. Atau kalau dia menunjukkan gambar yang ada menetes air mata, berarti dia sedang sedih. Nah, kita harus memahami gambar-gambar seperti itu yang mewakili hati dari siswa-siswa kita ketika sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada juga pertanyaan misalnya, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Saat siswa satu dengan yang lainnya tentunya akan berbeda ketika ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Semua tergantung dari kondisi dan situasi yang ada di rumah. Kalau situasi di rumah itu tidak menyenangkan, misalnya dia berada di rumah sendiri, maka dia akan memberikan gambar gambar yang takut atau sedih. Nah, ya, itu contohnya. Kemudian setelah menyiapkan alat bantu yang berupa gambar tersebut, maka kita juga harus membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, misalnya pertanyaan kuncinya seperti ini. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Nah, kali ini nanti siswa diminta untuk bercerita. Apa saja yang dilakukan? Kalau dulu ketika pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan, belum ada pandemi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih banyak cenderung ditanyakan kepada siswa anak-anak TK, SD gitu nggih. Tetapi untuk sekarang ternyata pertanyaan itu berlaku juga untuk anak-anak SMP, SMA, SMK. Karena dengan adanya pandemi yang seperti sekarang ini, kita juga harus mengetahui bagaimana siswa dalam mempersiapkan pembelajarannya. Apakah dia kegiatannya hanya di rumah saja atau dia berada di luar dan sebagainya. Kemudian ada misalnya pertanyaan yang lain. Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Pertanyaan ini tentunya menarik sekali. Siswa akan bercerita banyak. Dan itu yang kita inginkan. Karena dengan siswa bercerita banyak tentang keadaannya di rumah, maka kita sebagai guru itu akan bisa menggali lebih banyak lagi
bagaimana nanti kita akan menerapkan proses pembelajaran dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan lagi, misalnya, apa harapanmu? Artinya harapan di dalam proses pembelajaran ini seperti apa? Atau bisa jadi harapan yang, karena harapan di sini kan macam-macam ya, bisa diartikan yang bermacam-macam tergantung nanti bagaimana guru akan mengarahkannya. Ya. Berikutnya, untuk contoh dari kegiatan yang pelaksanaan di tahap yang kedua. Guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, kalau yang di tahap yang pertama tadi, itu kita sebagai guru itu menyiapkan alat bantu dan juga menyiapkan daftar pertanyaan kunci. Yang tadi contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Nah, tetapi untuk yang tahap kedua ini, untuk tahap pelaksanaannya, ini kita langsung action kepada siswa. Meminta kepada siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, ini bisa dilaksanakan ataupun kita meminta kepada siswa untuk bercerita atau bicara langsung kepada kita, baik secara audio ataupun melalui pesan atau WA. Bisa jadi juga dengan menulis, ya menulis tadi ya dalam bentuk WA tadi bisa, atau kemudian membuat tulisan dalam secari kertas, kemudian bisa difotokan, kemudian dikirim melalui WA. Kemudian bisa juga dengan menggambar, karena ada juga anak yang dia mengekspresikan perasaannya bercerita itu dengan gambar, tapi itu juga tidak banyak anak-anak yang seperti itu. Ini adalah untuk kegiatan pelaksanaan. Kemudian untuk tahap yang ketiga, untuk tindak lanjut, ini ada beberapa yang juga kita harus lakukan. Yang pertama adalah pastikan identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi maksudnya adalah kita itu akan mengidentifikasi siswa-siswa yang memberikan ekspresi emosi yang negatif. Ya, kita lebih fokusnya kepada siswa yang mempunyai emosi negatif. Kalau yang positif baik-baik saja itu tidak perlu. Ya memang perlu, tetapi akan lebih penting untuk yang emosi negatif. Kemudian kalau ada siswa yang memberikan ekspresi yang seperti ini, kita ajak untuk berdiskusi empat mata. Apa permasalahannya? Kemudian yang kedua itu adalah menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Saya rasa untuk yang sekarang ini dengan masa pandemi seperti ini, ternyata banyak sekali orang tua juga yang merasa bahwa kegiatan pembelajaran ini tidak bisa dilaksanakan secara secara baik dengan baik oleh anaknya, yang mungkin dikarenakan anak bosan di rumah, kemudian dia juga bisa jadi dia malas untuk mengikuti pembelajaran, sudah PW dengan keadaannya, misalnya tidur bangunnya siang, wis kepenaan le bangun begitu nggih.
agak siang sehingga siswa itu malas untuk mengikuti pembelajaran. Ini yang mengakibatkan orang tua itu juga merasa bahwa kenapa kok ini anaknya bisa menjadi seperti ini, yang akan nanti didiskusikan, dikomunikasikan dengan gurunya. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan tindak lanjut dan yang ketiga, maaf. Yang ketiga itu ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Ya, kalau itu memang ternyata belum bisa terselesaikan, kita ulangi lagi pelaksanaan asesmen non kognitif tadi. Bapak dan Ibu, untuk yang pertama tadi adalah asesmen diagnostik yang non-kognitif. Sekarang untuk yang berikutnya adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnosis kognitif berkala. Bisa dilaksanakan pada awal pembelajaran atau akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan di waktu yang lain. Jadi kalau kita mengenal ada tes formatif dan sumatif, itulah nanti yang akan kita laksanakan ya. Waktunya Kemudian tinggal 2 menit. ya, ya Pak. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif itu adalah tiga tahapan juga, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut. Nah, contohnya ini adalah yang persiapan dan pelaksanaan, membuat jadwal pelaksanaan, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar, kemudian menyusun pertanyaan sederhana. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Kemudian untuk contoh kegiatan tindak lanjut, lakukan pengolahan hasil asesmen bagi siswa menjadi 3 kelompok, kemudian lakukan penilaian pembelajaran, dan yang keempat adalah mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Demikian Bapak dan Ibu mengenai asesmen diagnostis yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Monggo saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Sri Suryani yang telah menyajikan materinya terkait dengan asesmen diagnostik. Monggo bagi peserta barangkali ada yang ditanyakan kepada Bu Sri Suryani. Monggo Bu Mur, barangkali ada pertanyaan. Ya, pesertanya hanya Bu Mur ya. Inggih Pak Tarto matur suwun waktu yang diberikan pada saya. Nyun ngapunten Bu Sri Suryani terkait dengan asesmen, saya tertarik dengan yang berkaitan dengan psikologi anak tadi nggih, yang non kognitif nggih. Kalau kognitif itu jelas bahwa penyampaian kita atau pengelolaan kita berkaitan dengan kompetensi. Sedangkan untuk yang non kognitif itu kan terkait dengan kondisi psikologi anak, kemudian sosial emosi, kondisi keluarga maupun gaya belajar dan seterusnya, di mana hal itu tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga di rumah. Nah, kadang apa yang kita berikan di sekolah itu bertolak belakang dengan kebiasaan yang diterima anak di rumah. Terutama seperti di tempat saya, Ibu, itu banyak anak-anak yang istilahnya hidup sendiri di rumah karena orang tuanya itu banyak yang merantau. Karena kalau Sukoharjo itu kan terkenal jamu, nggih, Wonogiri, Sukoharjo itu kan banyak yang merantau, jamu, bakso dan seterusnya.
Sehingga kadang ketika penerimaan rapot pun juga banyak anak-anak kami itu yang kesulitan untuk mengambil karena orang tuanya tidak datang dan tidak pulang. Itulah. Mungkin ini PR besar untuk kami sebagai guru-gurunya untuk memahami dan menguasai tentang diagnostik yang non kognitif ini, Bu. Kalau saya pikir itu gurunya harus punya kemampuan apa ya, ilmu psikologi yang istilahnya sesuai dengan orang psikologi juga gitulah. Nah itu kan kalau di sekolah hanya BK yang mampu gitulah. Sedangkan untuk kami ini gimana Bu? Karena memang ilmu itu tidak kami dapat gitu loh. Mungkin ada itu masih dalam pemikiran saya gimana caranya untuk memenuhi atau melayani siswa di ranah itu gitu. Mungkin ada saran untuk kami terkait dengan yang non kognitif itu Ibu. Matur suwun. Terima kasih Bu Mur atas pertanyaannya. Monggo Bu Sri Suryani untuk memberikan jawaban. Yes, matur nuwun Pak Tarto. Matur nuwun untuk pertanyaan dari Bu Mur, sangat menarik sekali pertanyaan seperti itu. Nah, memang ini untuk masalah psikologis kelihatannya itu mudah, tetapi ternyata kalau kita praktekkan itu kita sendiri ternyata mengalami kesulitan. Nah, sebetulnya Bu Mur, ketika kita kuliah dulu ya, ketika kita di S1 di kependidikan menuntut ilmu, pada saat zaman saya dulu juga Pak Tarto ini ya, karena mungkin zamannya saya dengan Pak Tarto itu tidak jauh beda. Pada saat itu kita mempelajari juga tentang psikologis pendidikan. Ada mata kuliahnya pada saat itu. Tapi untuk angkatannya Bu Muryanti, saya tidak tahu apakah mendapatkan mata kuliah psikologi pendidikan. Ada nggak dulu, Bu? Gimana Ibu? Ketika kuliah di S1 itu, apakah juga mendapatkan psikologis pendidikan? Tidak dapat Ibu. Tidak dapat. Kalau mungkin yang dari kependidikan dapat nggih. Kebetulan untuk saya karena dari murni itu tidak ada Bu. Oh iya ya. Makanya panjenengan memang kesulitan karena memang tidak ada nggih psikologi pendidikan karena memang bukan dari kependidikan nggih. Tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Tarto mungkin karena dulu juga ada ilmu tentang itu ya sedikit banyak bisa bagaimana menangani anak-anak yang seperti itu nggih Pak Tarto nggih. Ya, betul. Ya, ini sedikit diskusi kita bahwa untuk bisa, walaupun kita tidak mendapatkan ilmu mengenai psikologi pendidikan, tetapi kita juga sambil belajar itu kan bisa kita dapatkan di luar waktu-waktu kita bekerja ya, misalnya dengan membaca buku, dengan pengalaman di televisi dan sebagainya. Nah, itu kita juga menerapkan apa yang kita dapatkan dan kita lakukan di rumah, itu kita terapkan juga untuk siswa-siswa kita yang jauh dari orang tuanya. Ya, seperti yang tadi sampaikan Bu Mur, ya, ada anak-anak yang ternyata dia tinggal sendiri karena orang tuanya gelidik istilahnya, ya, keluar kota untuk mencari nafkah. Nah, anak-anak yang seperti ini memang perlu pendampingan bukan hanya dari BK, Bu, tetapi gurunya, semua guru mapel itu juga diusahakan untuk bisa menangani anak-anak yang seperti ini. Nah, kalau yang Bu Guru itu mungkin saya rasa itu bisa kita menggunakan hati nurani dan perasaan kita sebagai seorang ibu, sehingga kita bisa melakukan pendekatan terhadap siswa yang mengalami kendala dalam psikologis dan sosial emosinya.
Ngaten Bu Mur, mungkin kalau ada pendapat lain atau Pak Tarto menambahi untuk Ya, saran-sarannya, iya. bagaimana Bu Mur? Ya, Sampun Ibu, terima kasih. Berarti memang iya. saya yang belum mendapatkan ilmu itu, jadi memang tidak ada bayangan sehingga sempat saya apa saya harus kuliah psikologi ya ini gitu kemarin. Matur suwun Ibu. Ya, nggih, Ya. sami-sami. Dan pertanyaan dari saya, Bu Monggo Sri Pak Suryani. Tarto. Tadi Nggih, ada istilah asesmen diagnostik. Di nggih. dalam kedokteran juga ada diagnostik untuk mengetahui seseorang itu kena penyakit apa untuk sebelum melakukan tindakan ataupun pengobatan atau operasi itu dokter mengadakan diagnostik. Nah, apakah Nggih. ada kesamaan antara diagnostik yang dilakukan guru dalam bidang pendidikan dengan diagnostik yang dilakukan dokter dalam bidang kesehatan itu Bu? Ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Tarto. Walaupun saya itu bukan seorang dokter, tapi dokternya dokter guru ilmu ya, untuk bukan yang mengatasi penyakit yang mengenai secara fisik, tetapi ini adalah penyakit yang kita temukan di dalam hati dan juga apa ya, rohani dari siswa, ya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa menyiapkan siswa untuk bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Nah, dalam hal ini saya rasa tidak ada perbedaan dan juga ada kesamaannya. Kesamaannya tentu saja apa yang kita lakukan itu sebelumnya adalah kita harus mengetahui dulu, gitu, apa yang terjadi pada diri siswa, yang terjadi pada diri anak itu sendiri. Kenapa kok sekarang menjadi murung? Nah, kalau dokter kan kenapa kok sekarang kok kurus? Kenapa kok itu Pilek-pilek. suaranya batuk? Wah, nggih, Oh, macam-macam. corona. Ya, batuk-batuk, pilek. Nah, itu yang mendiagnosis itu adalah dokter. Tapi kalau guru, kenapa dia kok ketika pembelajaran kok tidak bernafsu, artinya dia hanya diam, kemudian dia tidak tertarik, dia hanya dingklo, dia ya yang seperti itulah yang bisa kita diagnosis. Jadi ranah kita di situ bagaimana nanti siswa itu bisa menjadi sehat secara rohani yang bisa untuk mengikuti pembelajaran. Rohani di sini ya tentu saja tidak hanya sekedar kita memberikan penguat motivasi dan sebagainya, tetapi rohani di sini bisa seperti Pak Tarto misalnya, memberikan penguatan di bidang kerohanian, keagamaan. Nah, memperkenalkan antara dunia dan akhirat, surga dan neraka. Nah, anak-anak seperti itu juga penting sekali diisi secara rohaninya. Nggih. Itu nggih, Pak Tarto, saya rasa yang perbedaannya sedikit saja, enggak Ya, usah banyak-banyak, nanti terima waktunya kasih. selak entek. Ngaten Pak Tarto nggih. Nggih. Ya, Nggih. terima kasih pada Bu Sri Suryani yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan asesmen diagnostik, dan aplaus untuk Bu Sri Suryani. Matur nuwun Pak Lanjutkan karena Tarto, Bu waktunya sudah Mur. habis.